lebih mudah, dan lebih cepat. Fitur baru apa aja sih yang ada di Jemo? Layanannya lebih lengkap untuk semua program BP Jam Sostek loh. Kamu bisa klaim jaminan hari tua dan jaminan pensiun lebih mudah dan lebih cepat. Daftar jadi peserta dan bayar iuran, dan ada juga loh fitur untuk pengkinian data. Di Jemo, juga ada layanan lainnya seperti informasi program, cek saldo, promo dan diskon, lokasi kantor cabang, lokasi rumah sakit dan klinik kerjasama, kartu digital, dan layanan pengaduan. Yang sudah punya akun BPJS TKU, tinggal login pakai email dan kata sandi yang sama. Yang belum terdaftar, begini cara registrasinya. Klik menu Buat Akun Baru. Pilih warga negara, pilih Sudah terdaftar, jenis kepesertaan, dan isi data diri. Setelah itu masukkan email atau nomor handphone, dan tunggu kode verifikasi yang terkirim ke email atau nomor handphone kamu. Lalu, buat kata sandi. Selesai! Gampang kan? Berubah untuk lebih mudah. Jemo, download sekarang! Hey! Buat kamu yang selalu update, jangan ketinggalan untuk update data kamu di Jam Sostek Mobile atau Jemo. Biar nantinya proses klaim jaminan hari tua dan jaminan pensiun bisa lebih mudah dan lebih cepat. Sehingga kamu bisa klaim tanpa harus ke kantor cabang, tanpa kena macet, tanpa kena panas dan hujan, dan tanpa kena antrian yang bikin meriang. Caranya gampang dan cepat kok. Cukup update datamu dengan langkah-langkah mudah berikut. Buka aplikasi Jemo. Klik banner pengkinian data. Lengkapi data diri kamu dan pastikan semua data sesuai KTP. Lakukan swafoto. Wajah menghadap kamera dan harus terlihat jelas. Cahaya harus terang. Background harus polos. Buka mata lebar-lebar. Jangan bergerak. Jangan pakai filter. Jangan pakai kacamata, masker, dan topi. Selanjutnya, isi data kontak, data rekening bank, dan kontak darurat. Lakukan konfirmasi data. Selesai, gampang kan? Sedikit langkah untuk banyak kemudahan. Ayo, lengkapi datamu di Jemo sekarang. Berubah untuk lebih mudah. Jemo. Gimana Mbak Dona, mau kita mulai? Ya, Mas Ian? Mas Ian?
Saya kita mulai aja. Baik, Bu. Ya. Baik, dimulai ya Bu Iin. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Pada yang terhormat, Ibu Endah Rahmawati, selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tegal. Dan yang terhormat, Bapak Ibu HRD dan peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tegal. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti pertemuan pada live Zoom hari ini. Kegiatan kita pada hari ini adalah ngobras, ngobrol asik, dengan tema mau beli rumah lewat demo aja. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, wah di JMO ini bisa beli rumah. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng Bapak dan Ibu sekalian bagaimana sih caranya beli rumah lewat JMO. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk absensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa absen. Untuk link absen sudah ada di kolom chat. Monggo silakan Bapak Ibu bisa absen terlebih dahulu karena nanti akan kami undi nama Bapak dan Ibu, siapa yang dari awal acara sudah hadir nih, nanti bisa dapat e-wallet dari kami. Ya, mungkin untuk acara yang pertama, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu opening speech dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tegal. Kepada Ibu Endah Rahmawati, video dan audio disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya nggak dengar nih. Yang lain gimana? Dari Ibu Alina TBM, nggak ada suaranya nih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ayo kita sama-sama supaya saling silaturahmi. Jadi saya bisa tahu nih wajahnya masing-masing, Bisa di on cam. Nah, Pak Aditya. Oh, nggak ada kamera, Ya wis, boten nopo-nopo. Yang ada kameranya bisa di on cam. Nanti kalau saya di jalan di Jogja, nanti kita ketemu, loh saya nggak kenal loh gitu, Padahal sama-sama loh kita satu ini, satu kota Tegal, kabupaten, Monggo, monggo di on cam, Yang nggak ada kamera, oh ya ini ya, saya baru tahu Pak Irfan Gurfon. Kok dimatiin lagi? Monggo, Mbak Ika. Dari Bu Siti Aisyah. Bu Susi. Bu. Oke. 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 Dari PBN. Oke. Nah, saya nggak tahu namanya, bisa di rename, Jadi saya bisa kenal nama masing-masing, Mau saya nanti manggilnya PT PBM nanti. Iya, Oke. Dari PT Tegal Jaya Makmur Sejahtera. Oh, iya. Pripun kabare?
Pernah ketemu nggih di Permata nggih? Ya. Nggih. Dari yang lain PT BPM itu sopo deh namanya? Sinten namanya yang PT BPM? Hah? Lena, Bu. Ah, nggih, boleh nah. Salam Nggih, kenal nggih. nggih, Bu. Oke, nanti kalau kita ketemu di Pasar Keraton, nggih, nanti kita sama-sama nanti beli ikan. Nggih. Oke, yang lain mana? Saya boleh lihat toh, gitu. Pak Sujoyo, PT Maguna, Bu Ika, Bu Oktavia, Pak Hafid, Pak Olim. Maaf Bu, nggak ada kamera, nggih. Oke, oke. Salam kenal Bu Olip dari SAS, nggih. Nggih, Nggih. Pak Hafid, Bu Tria, nggih. Bisa di on cam yang bisa punya kamera. Ah, ini Bu Titi. Bu Titi Rahmawati ini namanya sama di belakang saya ya, sama-sama Endah Rahmawati. Ibu Titi Rahmawati ya. Iya. Oke nih. Nggih, Bu Tri PBM, salam kenal nggih. Pak Hafid. Oke. Bu Ika, Bu Tria, sama Pak Irfan Gufron, nggih. Oh, ini pakai PC katanya Pak Sanjoyo ya, boten nopo-nopo nggih. Ya wis, saya itu pengen kenal karena saya belum sempat nggih berkunjung ke perusahaan. Nanti kalau saya ada ketemu di jalan, saling sapa nggih. Ya wis. Nggih, saya akan mulai untuk memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera buat kita semua. Pripun kabare panjenengan? baik Bu. Alhamdulillah, saya Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Nggih. Saya juga mendoakan yang sama ya di Jumat berkah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Nah, sebelum memulai, saya akan berpantun ya. Kalau coba saya lihat ya. Nggih, semua sudah nggih. Dulu merpati, sekarang cendrawasih. Cakep. Oke. Atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Endah Rahmawati, selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tegal. Nah, saya mohon maaf ya sebelumnya belum bisa berkunjung ke seluruh perusahaan-perusahaan, tapi dengan media online ini, ya insya Allah dapat memperkukuh tali silaturahmi kita. Tapi ada beberapa yang saya pernah ketemu di Permata ini. Nah, saya ingin ketika kita bicara ya jaminan sosial. Jaminan sosial ini apa ya? Banyak orang juga bertanya, jaminan sosial ini apa sih pentingnya gitu ya? Sebenarnya kalau kita lihat jaminan sosial, maka ini adalah bentuk negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, di mana suatu negara tidak akan terbentuk tanpa masyarakat, dan ini merupakan janji kemerdekaan Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di paragraf keempat bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ini adalah bentuk perlindungan baik secara orang maupun kelompok. Di sini BPJS ini dibentuk oleh negara, di mana untuk mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. BPJS itu ada dua, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
Maka kalau kita lihat BPJS-nya ini dua, ini saling melengkapi karena di dalam satu life cycle kehidupan manusia itu dapat terlindungi secara menyeluruh. BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan manfaat 5 program, JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. Kemudian BPJS Kesehatan hanya satu program saja, yaitu jaminan kesehatan. Pada prinsipnya kami adalah satu jaminan sosial, perlindungan sosial yang dibentuk untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat. BPJS sendiri, BPJS Ketenagakerjaan, kita akan terus menerus untuk meningkatkan pelayanan dan manfaat tambahan bagi peserta kita. Di antaranya ada JEMO. Nah, JEMO ini adalah Jam Sostek Mobile yang merupakan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan. Bisa dikatakan one service di mana peserta dapat melakukan pendaftaran, pembayaran, cek saldo, klaim dari kartu digital sampai dengan banyak promosi baik kuliner, hotel dan yang lainnya itu bisa Bapak Ibu bisa akses di JEMO Mobile. Selain itu ada juga manfaat lain yaitu adalah manfaat langsung tunai MLT JHT. Nah, ini sudah ada di peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Nah, MLT JHT ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh BP Jam Sostek kepada peserta program jaminan hari tua dalam bentuk PUMP. PUMP itu adalah pinjaman uang muka perumahan maksimal sebesar 150 juta. Kemudian ada PRP, itu adalah pinjaman renovasi perumahan maksimal sebesar 200 juta. Kemudian ada KPR. KPR ini adalah kredit kepemilikan rumah maksimal sebesar 500 juta. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk manfaat tambahan yang kita berikan khusus untuk kepada peserta kita. Yang pasti tujuannya untuk meningkatkan kemudahan dalam pelayanan kita melalui JEMO dan manfaat langsung tunai ini sebagai bentuk dukungan kami kepada para peserta agar dapat memenuhi kebutuhan primernya. Demikianlah kiranya sambutan saya. Semoga acara Ngobras ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iin atas sambutannya. Selanjutnya saya mau ngajak Bapak dan Ibu sekalian ini untuk absensi lagi ya Bapak Ibu. Karena ini kita mau undi Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu setelah absen, nanti kami akan undi langsung nih sekarang. Kita undi nama-nama siapa saja sih yang dari awal nih sudah datang nih nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan e-wallet. Oke, ini saya kirim kembali ya Bapak Ibu untuk link absensinya. Nanti Bapak Ibu bisa absen. Saya kasih waktu 2 menit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa absen, nanti kita langsung undi. Namanya siapa saja yang beruntung nanti bisa mendapatkan yang e-wallet dari kami. Silakan. Saya boleh ikut nggak, Mbak Dona? Jangan Bu Iin. Nanti Bu Iin spesial aja Bu. Iya, ayo yang lain. Bapak Ibu, silakan melakukan Sambil kita absensi. putar video gitu. Update data peserta selesai. Nggak nyampe 5 menit, gampang banget. Hai dengarkanlah teman-teman semua, aku punya kabar gembira yang membuat semua lebih mudah. Ini yang terbaik dari yang sudah. Buka smartphone
dan bayar iuran. Daftar peserta ataupun bayar iuran, lebih mudah akses berbagai layanan. Gak perlu lagi datang ke kantor cabang, semua bisa dilakukan bebas antrean. Wah, mudah banget. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi Jemo, sahabat pekerja Indonesia. Layanan lengkap, jaminan sosial pekerja. Dapatkan informasi di mana saja. Jam Sostek Mobile, lengkap, mudah, dan cepat. Cek saldo dan klaim JHT. Tinggal klik di aplikasi. Selesai. Kita pun juga bisa menikmati hidup bahagia sejahtera di masa tua nanti. Ayo sini, di Jemo masih banyak layanan lainnya juga. Kalian bisa lihat informasi program, cek saldo, promo dan diskon, lokasi kantor cabang, lokasi rumah sakit dan klinik kerjasama, kartu digital, hingga layanan pengaduan. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi Jemo, sahabat pekerja Indonesia. Layanan lengkap, jaminan sosial pekerja. Aplikasi resmi dan terpercaya. Jam Sostek Mobile, mudah dan cepat. Jam Sostek Mobile, layanan lengkap. Jam Sostek Mobile untuk pekerja Indonesia. Baik, gimana Bapak Ibu sudah absensi semua ya? Sudah absen semua nih ya? Oke, kalau sudah absen semua, nih kita cek dulu yang absen. Oh, ada yang ada namanya, ada yang nggak ada namanya nih. Nanti kita undi ya, langsung nih Bapak Ibu kita undi. Nanti biar apa namanya, siapa-siapa aja nih yang beruntung nih dari awal sudah mengikuti Zoom kali ini. Oke, sebentar saya buka dulu. Baik, siap ya Bapak Ibu? Kita undi sekarang ya Bapak Ibu. Bu Endah mungkin mau ngitung Bu, 1, 2, 3 Bu, biar nanti saya putar Bu. Boleh. Ya, ya Bu, Sa- bisa dihitung Bu. Ya. Iya, boleh. 3, 2, 1. Oke, kita lihat nih siapa yang beruntung yang bisa mendapatkan e-wallet. Selamat kepada Mbak Olip ya. Mbak Olip Saya, Mana Bu. ya namanya? Oke. bisa open cam. Oh, dari SAS ya Mbak Olip ya. Iya, betul. Selamat Mbak Olip. Terima kasih. Bentar, saya foto dulu Mbak, buat bukti nih Mbak. Oke, siap. Oke, selamat ya Mbak Olip. Nanti kita hubungi ya Mbak Olip. Oke, siap, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, kita memasuki acara inti ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi nih, saya akan undang Mas Ian untuk ngobrol bareng Bapak dan Ibu sekalian nih mengenai caranya nih beli rumah lewat JMO. Baik, monggo Mas Ian, disilakan. Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Waalaikumsalam. dan salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong dari sekarang kita on cam yuk, walaupun kita belum ready nggak apa-apa.
Yang penting saya tahu siapa sih yang saya lagi ajak bicara gitu kan. Jangan-jangan hanya blank screen aja. Terus Bapak Ibu nggak tahu nanti apa yang saya sampaikan. Ya, sembari nanti Bapak Ibu juga mendengar informasi, biar sama-sama tahu. Jadi besok kalau, oh Ibu udah ngajuin, terus nanti mau datang ke kantor, oh iya kemarin kita udah di Zoom kan, gitu. Jadi cepet gitu tahu. Salam kenal Bapak Ibu dan mohon izin untuk yang terhormat Ibu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tegal, Ibu Endah, dan eh, tim BPJS Ketenagakerjaan yang bertugas. Di sini juga ada Pak Ade Aditya Warman, manajer operasional kita, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya yang di cabang Tegal. Sehat ya Bapak Ibu. Apik-apik baik kabarnya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu belum pernah ketemu atau ngobrol sama saya. Perkenalkan saya Ian, biasa dipanggil Ian aja ya Bapak Ibu. Saya itu biasanya menangani peserta juga yang bersegmen di sektor formal. Kalau Mas Justinus sudah sering. Terus mana lagi nih? RSU. RSU-nya Siti Asia ya Bu ya. MTSNU juga sudah. Salam kenal. Kalau tadi sama Bu Olip saya belum pernah ya, tapi biasanya sama Bu Hasni ya. Ya, begitulah Bapak Ibu. Kita tidak anti-intinya mau menyampaikan segala bentuk hal yang positif. Kenapa tidak kalau kita bisa lakukan ya. Salah satunya itu adalah memberi manfaat layanan tambahan gitu. Nah, layanan tambahan itu apa sih Mas Ian? Itu tuh adalah sebuah fasilitas Bapak Ibu bagi peserta. Peserta itu artinya yang sudah bayar, yang dibayarkan sama perusahaan. Nanti sebelum saya mau masuk ke materi, mungkin kita tanya sedikit-sedikit. Pernah nggak sih Bapak Ibu ngecek di JMO-nya, saldonya, atau mungkin fitur promonya yang pernah digunakan, ada yang tahu nggak sih itu? Barangkali belum pernah, barangkali atau sudah pernah gitu. Kita sih berharap Bapak Ibu bisa ya menggunakan manfaat-manfaat itu. Ada Bapak Ibu boleh testimoninya? Barangkali ya sedikit sharing sebelum saya jelasin nanti MLT itu apa. Karena sebetulnya hari ini kita ingin bahas tentang yang enak-enak gitu. Monggo ada nggak Bapak Ibu? Belum ada? Ya sudah, berarti hari ini nanti mulai mencoba buka lagi akun JMO-nya ya. Meskipun hanya untuk beberapa kegunaan, kita masih terus akan mengembangkan Bapak Ibu. Nah, kita ingin sedikit menjelaskan lebih rinci ya tentang MLT itu gunanya buat apa dan untuk siapa dan gimana. Tiga itu yang paling penting. Tapi sebelum kita mau MLT terus jelasin seperti itu, Bapak Ibu itu harus bisa dulu login dan bisa juga melihat akun JMO-nya gitu. Jadi artinya Bapak Ibu harus punya gadget untuk bisa melihat JMO-nya. Nah, di ngobras kali ini, izin saya akan bagikan materi ya. Ini PowerPoint yang akan saya bawa. Bismillah. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Sebetulnya ini sudah pernah saya bawakan di beberapa tempat ya. Manfaat layanan tambahan atau yang namanya ini program fasilitas dari BPJS Ketenagakerjaan yang diatur juga oleh pemerintah untuk diselenggarakan kepada peserta kita. Pekerja boleh, tapi belum semua pekerja itu pasti peserta ya Bapak Ibu. Waspada Bapak Ibu, kalau sudah repot-repot bekerja, capek, lelah, dapat gaji juga, tapi belum tahu kalau ada manfaat seperti ini hanya karena Bapak Ibu di kantornya, di pabriknya itu belum menyeluruh memiliki fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu manfaatnya menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja selain mendapat perlindungan, itu kita mendapatkan rekomendasi. Saya sendiri juga peserta BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Ibu. Saya juga mungkin berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas, tetapi MLT ini ternyata tidak seluruhnya juga untuk peserta kita yang aktif itu berkesempatan, Bapak Ibu. Lagi-lagi ada lagi, Bu. Ada yang harus dipenuhi. Ada yang kita sampaikan dulu, terutama berkaitan dengan masa kepesertaannya gitu. Ada orang yang di luar sana
punya saldo JHT, tapi ada juga di luar sana yang mungkin dia sudah dapat saldo, ada juga manfaat pensiunnya. Nah, itu yang istimewa. Biasanya sih teman-teman di perusahaan ya, karyawannya itu kan sudah diikut sertakan seluruh program. Nah, yang sudah mengalami manfaat atau yang sudah terdaftar manfaat itu juga berkesempatan untuk tahu manfaat layanan tambahan. Saya gulir ke bawah ini ya Bapak Ibu. Ya mula-mulanya sih memang desain manfaat layanan tambahan itu balik lagi sebagai bentuk pemberian fasilitas kepada pekerja yang menjadi pesertanya BPJS Tenaga Kerja yang memang kita tidak main-main, ada aturannya, tidak bohongan gitu Bapak Ibu. Jadi memang ada dan real dilakukan di berbagai daerah. Cuman kebetulan kalau untuk di Jawa itu mungkin karena orangnya sudah banyak yang produktif ya. Jadi kemungkinan teman-teman tuh banyak yang belum tahu. Tapi justru malah di daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, di tempat-tempat yang sedang berkembang pembangunannya, di sana itu justru program ini lebih di banyak ajukan atau diminati teman-teman peserta kita di perusahaan-perusahaan di luar Jawa sana. Nah, asal muasalnya memang kita ingin memberikan kemudahan, mendukung pemerintah juga. Kita kan sebagai penyelenggara nih, Bapak Ibu sebagai pelanggannya kita gitu atau peserta kita. Dan tentunya kita juga ada karena memang dibantu juga teman-teman pemerintah gitu ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya memang terbitnya Permenaker nomor 17 ini untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan manfaat layanan tambahan. Memang di fitur JMO itu, di situ tertera nanti ajukan perumahan ya Bapak Ibu, atau eh, MLT seperti itu. Nanti akan Bapak Ibu diarahkan ke halaman untuk mengajukan. Dan saat Bapak Ibu nanti pun mengajukan, kita juga menerima informasi dari user yang Bapak lakukan ajukan di melalui JMO. Nah, sekarang kita ingin kupas tuntas dikit tentang MLT ini, bagaimana skemanya yang akan kami berikan jika Bapak dan Ibu peserta itu beneran berminat dan memang mengajukan. Very welcome kita Bapak Ibu, sangat menunggu kehadiran Bapak Ibu yang memang ingin mencoba memeriksa kelayakannya atau mungkin informasinya lebih lanjut. Karena MLT ini bentuknya itu sebuah rekomendasi dorongan supaya Bapak Ibu itu tetap bisa bekerja, tapi juga sambil punya rumah dengan jangka waktu yang bisa Bapak Ibu itu lakukan ya, atau Bapak Ibu bisa ikut dengan selama 30 tahun. Nah, caranya memang salah satunya adalah Bapak Ibu itu harus menjadi peserta kita dan sudah menjadi 1 tahun terbayarkan iurannya yang berisikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua di sebuah perusahaan. Jadi yang bisa mengikuti program ini sekali lagi harus pula sekarang kita tahu, kita adalah peserta formal dan memiliki penghasilan, lalu perusahaannya itu juga mendaftarkan kita ke dalam program setidaknya adalah 3 program tadi yang saya sebut, kecelakaan, kematian, dan hari tua. Sampai sini diingat-ingat ya Bapak Ibu ya, biar tidak lupa bahwa MLT ini syaratnya yang paling penting adalah tadi sudah menjadi peserta dan pesertanya itu sudah 1 tahun Bapak Ibu. Jadi nggak harus lama-lama nih untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Cukup dengan dibayarkan dan bekerja nih kita mengabdi ke perusahaan 1 tahun dan sudah mengikuti seluruh program lagi. Nah, istimewa sekali. Itu sudah layak satu syarat. Pertama, menjadi penerima manfaat layanan tambahan atau yang sudah satu syaratnya itu bisa layak gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu juga telah bekerja di perusahaan Bapak Ibu dan perusahaannya itu juga tertib dalam artian kan perusahaan ini kan juga menjadi peserta kita. Menjadi peserta kita itu kita ukur Bapak Ibu ketertibannya, tidak menunggak. Terus kemudian perusahaan itu juga melaporkan seluruh pekerjanya, tidak sebagian-sebagiannya Bapak Ibu, baik yang baru bergabung atau yang sudah bagaimana statusnya yang PKWT itu semua dilaporkan. Juga tidak ada separuh-separuh mendaftarkan upahnya. Kalau gajinya itu UMR tapi pelaporan pajaknya itu di NPWP juga lebih besar,
itu juga menggugurkan kesempatan pekerja atau peserta gitu. Jadi harus inline apa yang memang Bapak Ibu laporkan di pajak, kemudian juga di tempat-tempat pelaporan data lainnya ya kepada BPJS Ketenagakerjaan juga harus inline. Nah, yang kedua, tadi kan sudah 2 syarat ya. Terus yang ketiga itu Bapak Ibu juga memiliki penghasilan dan yang memang terdata tidak sebagai blacklist atau daftar hitam di Sistem Layanan Informasi Keuangan di OJK atau BI. Artinya Bapak Ibu itu riwayat kinerja eh, debiturnya atau ke nasabahnya di industri keuangan yang sudah tercatat itu tidak ada mendapatkan daftar hitam. Nah, ini semua bukan kami yang membuat syaratnya Bapak Ibu, tapi Menteri Tenaga Kerja selaku yang mengatur dan menerbitkan peraturan ini. Nah, jika memang dinyatakan 3 hal dari syarat-syarat tadi itu memang tidak ada yang melanggar, dirasa cukup, biasanya sih perusahaan besar tidak ada ya Bapak Ibu, meskipun pasti juga ada di luaran sana ya, kita tidak ada yang tahu. Nah, itu sudah berkesempatan 3 syarat untuk bisa mengajukan MLP ini. Jadi, nggak hanya masalah pekerjanya, tapi juga perusahaannya, Bapak Ibu, dan juga administrasinya. Biasanya hanya 3 itu yang akan kami persyaratkan ya untuk bisa mengeluarkan rekomendasi. Tadi saya sebut di awal ya, manfaat ini berupa kemudahan dalam bentuk rekomendasi untuk bisa menerima keringanan dalam beban bulanan untuk menggenapi kewajiban perumahan seperti itu ya, atau yang kita sebutkan cicilan gitu. Nah, ini ada manfaat itu sistemnya ada 3 hal yang bisa Bapak Ibu ajukan. Yang tadi butuhnya, saya belum pernah punya rumah, berarti pilihnya yang biru, yang warna nomor 1, yang kredit pemilikan rumah. Biasanya ditandai dengan rumahnya itu baru, atau juga bisa termasuk rumah yang sudah berjalan, tapi waktu itu sudah menggunakan bank lain atau penyalur lain ya. Sudah jalan bersekian tahun, terus mau di take over atau ambil alih yang darinya bank umum ke bank penyalur yang sudah kita tunjuk. Bank yang kita tunjuk juga masih berorientasi di bank-bank daerah. Satu-satunya bank umum yang sudah bersama kami itu ada Bank BTN. Kalau untuk lainnya itu ada Bank BJB, Bank Jateng, Bank Aceh, dan nama bank-bank yang ada di daerah masing-masing provinsi. Kenapa? Kita memang tujuannya adalah penyelenggaraan kemerataan kesejahteraan di daerah gitu ya. Jadi biasanya segmennya itu dilakukan untuk skala daerah. Dan satu-satunya bank-bank umum yang sudah menjadi rekanan kami yang paling lama itu adalah Bank BTN. Salah satu orang yang tadi layak memiliki syarat yang sudah disebutkan, belum punya rumah, sudah punya pekerjaan, sudah mengabdi lama dan terdaftar lebih dari setahun, mungkin sudah 6 tahun, tapi belum punya gitu, masih ngontrak sana kemari. Silahkan yang warna biru itu nanti diajukan karena ingin punya rumah sendiri, maka biasanya kita akan memeriksa syarat-syarat yang tadi ya Bapak Ibu dengan mendatangi customer service kami di kantor cabang atau klik minimum yang ada di JMO itu fasilitas MLT, maka dia berkesempatan untuk mengajukan datanya untuk kami cek. Nah, saat kami akan lakukan verifikasi, biasanya itu sebelum kami yang melakukan, bank juga akan mendapatkan data Bapak Ibu. Di sini penggunaan datanya sudah kami sampaikan melalui ringkasan produk informasi dan layanan, jadi tidak ada dusta di antara kita ya bahwa kami itu menyebarkan data dan segala macam. Itu semata-mata data kami pergunakan untuk menggunakan verifikasi kepesertaan Bapak Ibu, dan bank juga harus memverifikasi siapa sih yang menjadi aplikannya gitu kan. Kalau tidak ada data tentu kita tidak bisa melakukan apa-apa ya Bapak Ibu. Saya juga yakin dimanapun memerlukan data. Kemudian KPR ini diperuntukkan memang hanya untuk 1 kali Bapak Ibu. Jika suami dan istri itu ternyata bekerja nih di satu pabrik atau di lain pabrik yang berbeda gitu ya, tetapi sama-sama peserta BPJS Ketenagakerjaan dan masih satu keluarga, kami hanya bisa mengabulkan 1 di antara keduanya. Jadi KPR ini hanya bisa dimiliki oleh salah satu dalam 1 keluarga Bapak Ibu. Oke, ini yang belum punya rumah. Jadi kalau misalnya kita mau KPR ya, saya cerita-cerita juga ya, biasanya kan kita ke bank, terus kita mengukur ya
oh telah survei di perumahan Kota Tegal dekatnya Balai Kota. Oh harganya berapa? Oh 600. Kalau 600 seperti tadi Ibu Iin sampaikan ya, nggak bisa. Kita paling banyak nilai harga jual rumahnya itu adalah yang 500 juta. 0 sampai 500 juta bisa Bapak Ibu ajukan untuk dilakukan kredit kepemilikan rumah. Karena kenapa Bapak Ibu, rumah itu semakin ke sini kalau untuk daerah Kota Tegal itu sudah di atas angka 390 juta untuk tipe-tipe yang 36 di kota ya Bapak Ibu. Apalagi yang mungkin dengan tipe yang lebih lebar atau mungkin luas lahannya juga lebih lebar pasti melampaui harga dari angka 500. Sebagai contoh, biasanya kalau kita pergi jalan ya ke tempat perumahan-perumahan di developer baru, seperti di Mejasem atau di Adiwerna, di Safir itu tempat-tempat rumah harga jualnya itu kan sudah melampaui ada yang lebih dari 500. Tentu Bapak Ibu tidak bisa memilih produk perumahan dengan lokasi yang tadi saya sebutkan. Yang bisa kita cover up to itu sampai dengan 500 juta rupiah. Jadi sekali lagi yang belum punya rumah, terus memang ingin mengajukan, nggak ada salahnya kok tinggal tekan aja menu lainnya di halaman berandanya JMO, kemudian tekan MLT ya, manfaat layanan tambahan. Ikuti petunjuk di situ sangat mudah. Kalau memang kategori Bapak Ibu itu belum punya rumah, pilihnya sekali lagi yang KPR. Begitu. Nah, KPR ini nanti ujungnya adalah bentuknya meringankan cicilan Bapak Ibu sebagai nasabah dari atau debitur dari si bank penyalur tadi dengan menggunakan rekomendasi kami sebagai penyelenggara manfaat pelayanan tambahan. Akan berbeda Bapak Ibu antara orang yang tidak memiliki rekomendasi dari kami dengan yang memiliki rekomendasi. Kemudian saya gambarkan juga ini Bapak Ibu. Ini ada PUMP, ada juga PRP. Itu perbedaannya nanti saya jelaskan kembali. Kita fokus ke yang kredit pemilikan rumah terlebih dahulu, karena ini juga cukup panjang ya penjelasannya. Semoga dapat diterima. KPR ini biasanya kita akan diperiksa dulu Bapak Ibu, KTP kita, penghasilan kita, slip gaji dan mutasi rekening, segala macam tentang identitas kita dan kerabat-kerabat kita mungkin yang terdekat yang bisa diyakini sebagai untuk dihubungi ya kredensialnya. Nah, itu kita akan dicek dulu kelayakan dalam dua hal. Yang pertama, kinerja bayar atau kinerja piutang kita kepada penyelenggara industri keuangan ya, yang untuk memberikan bantuan penyaluran dana, bukan bantuan sosial ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman itu punya masing-masing data slik di OJK atau BI Checking, di bank itu juga mampu untuk bisa melihat tracking kinerja dari identitas kita semua warga Indonesia yang memiliki punyakah kita produk-produk yang ada di perbankan tersebut gitu ya. Dan status kita itu dalam daftar hitam atau tidaknya. Kalau memang tidak dalam daftar hitam, Bapak Ibu masih oke untuk bisa mengajukan ke syarat selanjutnya. Ternyata kalau kita cek di bank penyalur, ternyata Bapak Ibu itu bersih, clean, tidak ada riwayat penggunaan data Bapak Ibu sebagai pelanggan atau customer yang mengalami masalah dalam daftar hitam. Maka syarat selanjutnya sudah dipenuhi ya Bapak Ibu, sudah 4 malahan. Tadi administrasinya tertib, terdaftar 1 tahun, terus kemudian tidak ada permasalahan daftar hitam, dan BI check-nya juga sudah oke. Nah, selanjutnya biasanya kami akan menyalurkan dalam bentuk surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu kita terbitkan juga karena Bapak Ibu layak karena sudah terdaftar tadi. Semua ya administrasi perusahaannya juga tidak ada yang menunggak dan melaporkan seluruhnya. Sekali lagi, syarat setelah tadi BI checking-nya juga oke, BPJS Ketenagakerjaannya juga rekomendasikan, lalu selanjutnya adalah kecocokan antara ajuan Bapak atau Ibu peserta ternyata tinggi nih sampai yang paling maksimum 500 juta rumahnya. Lalu kita akan lihat lagi, pelaporannya bagaimana sih untuk penghasilannya, apakah inline atau tidaknya. Mungkin Bapak Ibu melaporkannya kepada kami UMK. Ternyata waktu di bank, Bapak Ibu itu memiliki penghasilan yang dilaporkan kepada pajak ataupun yang lainnya lebih dari UMK. Maka Bapak Ibu, bulan berikutnya pada akun perusahaan, mohon agar disamakan supaya rekomendasi itu juga sejalan dan kita keluarkan kepada peserta. Begitu Bapak Ibu. Di SIPP biasanya akan diseragamkan
tentu akan berdampak kepada preminya Bapak dan Ibu peserta memang. Tetapi itu adalah bentuk dari kecukupan dan syarat yang harus dipenuhi supaya tadi tidak melanggar administrasinya perusahaan. Nah, kemudian kemanfaatnya yang selanjutnya itu, Bapak Ibu setelah mendapatkan rekomendasi dari BPJS Tenagakerja, bank seperti biasa akan akad dengan Bapak dan Ibu, bukan dengan perusahaannya ya Bapak Ibu ya. Mungkin akan meminta sedikit tambahan bahwa perusahaan itu betulkah ini karyawan Bapak Ibu, biasanya akan meminta surat keterangan aktif masih bekerja. Nah, itu di bank seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa tutup-tutupi kadang memang setelah kita dicek di pay checking, kita itu sebetulnya sudah termuat juga laporan ini dan itu ya di bank penyalur. Dan untuk tenor, kita tentu pengennya nyicilnya itu yang paling ringan. Ya nggak setuju kan Bapak Ibu ya? Kalau memang paling ringan, berarti kita sudah bersedia untuk membayarkan kewajiban atau bunga yang biasanya itu lebih kecil setiap bulannya, tapi dengan durasi yang paling lama. Dirasakan dulu dan difikirkan dulu, Bapak Ibu, sanggupkah saya untuk bisa mengangsur atau mencicil biaya untuk kepemilikan rumah ini dengan angka sekian juta misalnya. Kalau diukur sampai dengan 30 tahun. Semakin kecil tenornya, semakin sebentar Bapak Ibu mengangsurnya, tentu itu akan menurunkan beban bunga yang akan Bapak Ibu cicil. Namun biasanya berdampak kepada kewajiban bulanannya semakin besar. Nah, itu memang sudah disetel Bapak Ibu di industri keuangan manapun, tidak hanya di bank di sini, di luar negeri pun juga sama. Untuk perhitungan kalkulasi pinjaman atau pembiayaan itu memang pasti sudah diukur besarannya ya. Biasanya tidak boleh melampaui lebih dari 30-50% penghasilannya Bapak Ibu gitu. Nah, selain juga memiliki tenor panjang Bapak Ibu, ini kan kita akan memberikan rekomendasi itu guna menurunkan beban bunga yang dibebankan oleh bank penyalur. Biasanya kalau tanpa menggunakan MLT, dia bisa kita tarifkan soalnya sampai dengan 8% lebih. Kalau kita itu dengan rekomendasinya BPJS Tenagakerja, justru malah hanya maksimum di 5%-nya. Begitu Bapak Ibu. Kalau Bapak cek dan recheck, bunga untuk pengambilan KPR itu sekarang sudah melampaui hampir 7,9, ada yang 8,2, ada yang banyak variasi daripada harga rumah ya, dan besaran pembiayaan yang akan diberikan. Nah, besaran pembiayaan sendiri juga dipengaruhi oleh down payment atau DP, uang mukanya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa akan berikan kepada bank penyalur. Semakin besar menurunkan nilai pembiayaan, tentu nilai untuk cicilannya pun juga semakin menurun ya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu juga mengambil tenornya juga yang paling lama, semakin lama juga semakin kecil ya untuk kewajiban bulanannya. Tapi sekali lagi kita akan membedakan bagaimana nanti saya simulasikan di slide selanjutnya yang tadi dengan MLT dan yang tanpa MLT. Kita juga sebetulnya menyediakan Bapak Ibu untuk yang PUMP itu maksudnya adalah kita kan ingin memiliki rumah ya, tapi kita juga nggak ada DP, biaya DP aja nggak bisa gitu Bapak Ibu. Mungkin nggak siap, bukan nggak bisa. Tapi kita bisa menggunakan MLT ini, tapi kita hanya bisa memberikan maksimum nominalnya itu ada di 150 juta aja. Kalau tadi kan kita pengen DP rumah mungkin hanya bisanya cuma 20 juta atau 10% atau 20%. Nah, kalau dengan PUMP ini kita bisa bank penyalur itu bisa memberikan untuk nilainya itu 150 juta aja. Tetapi kita sudah koordinasi dengan pihak bank, selain juga meminjam uang mukanya kita pinjam, kita juga akan dibanding dengan KPR-nya Bapak Ibu. Karena kita ingin DP, rumah yang tipe A gitu ya. Tadi berarti untuk KPR-nya 500 juta, terus yang PUMP-nya itu 150 juta. Ternyata kita layak semua nih, sampai yang paling maksimum 150 juta plus tadi plafon 500 juta. Berarti kita memang akan dikalkulasikan oleh pihak bank sebagai nasabah yang memiliki atau debitur dengan nilai nominal mungkin 650 juta seperti itu. Nah, di situ akan diberikan keringanan dalam hal rekomendasi dari BPJS Tenagakerja dalam bentuk menurunkan suku bunganya Bapak Ibu. Kemudian juga ada pinjaman renov. Kalau renov ini
yang disebutkan di slide ini adalah orang yang tadi sudah punya rumah atas milik sendiri, kemudian dia ingin memperbaiki ya tingginya lantai atau atapnya, ceilingnya mau diperbaiki, atau dia mau membuat sanitasi baru rumahnya bagaimana lah, ingin jadi lebih nyaman begitu. Itu juga disediakan apa namanya plafon senilai 200 juta, lebih kecil separuhnya dari pemberian manfaat MLT yang berjenis KPR karena dia sudah punya rumah, tidak perlu lagi harus memiliki rumah yang baru karena kebutuhannya hanya untuk renov, mungkin kena banjir harus ditinggalkan lantainya, seperti itu. Dan itu juga mirip, semuanya itu sama caranya, didapatkan rekomendasi dulu dari BPJS Tenagakerja untuk bisa menurunkan suku bunga dari kewajiban bulanannya. Begitu Bapak Ibu konsepnya. Tanpa rekomendasi kami, bunga tenor dan tipe ini belum tentu bisa dinikmati dengan cara atau nominal yang lebih ringan. Gitu. Nah, ini salah satu prosedur general ya. Kalau Bapak lewatnya Jemo, kita sih nggak apa-apa, Bapak mau klik-klik-klik berkali-kali, tapi palingan yang masuk itu satu di tempat kami, gitu ya Bapak Ibu. Tombol submit itu adalah tombol di mana Bapak Ibu sudah membaca ringkasan informasi produk dan layanan kami ya. Di situ ada klausul yang Bapak Ibu harus baca, kalau memang setuju, silakan disubmit. Nanti data itu akan masuk ke dua lembaga penyalur, yaitu bank dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Baru nanti akan mendapatkan informasi delegasi dengan cara kami akan menghubungi dan pihak bank juga akan menghubungi. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, itu cuma sebatas memeriksa dulu. Nomornya betul nggak sih? Ini bisa dihubungi dulu. Kalau memang nomornya aja sudah tidak bisa dihubungi, tentu kita juga susah ya. Jadi betul Bapak Ibu mengajukan bla bla bla, tapi ternyata nggak bisa dihubungi. Nah, itu yang kita harapkan, baca dulu sebelum submit. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah yakin dan lebih penasaran lebih lanjut, mohon hubungi kami di kantor cabang, baik maupun bank penyalur maupun di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Memang sedikit mudah jika memang Bapak Ibu melalui aplikasi JMO ya. Tapi saya sarankan kalau memang belum tahu, tapi memang ada niatan pengen punya rumah, pengen segera berakhir punya hunian tetap, nggak apa-apa Bapak Ibu konsul, jadwalkan Bapak Ibu chat, minta nomor BIC BPJS Ketenagakerjaan lewat HR, supaya khawatirnya Bapak Ibu bertumpuk antriannya bersama teman-teman yang lainnya sedang mengajukan antrian lainnya ya, layanan yang lainnya. Nah, ini beberapa syarat yang tadi saya sebut, Bapak Ibu. Belum memiliki rumah, belum punya rumah sendirilah ya, Bapak Ibu. Dalam satu kartu keluarga juga tidak ada yang belum punya riwayat KPR di bank. Itu sangat diperbolehkan kalau syarat-syarat yang lainnya yang di sini itu juga dipenuhi sama Bapak dan perusahaan Ibu gitu ya. Gitu. Untuk sendiri prosedurnya kita memberikan cara ya Bapak Ibu. Kita sudah melakukan kerjasama dengan bank-bank daerah juga. Tapi tadi Bapak Ibu yang sudah saya bisa konfirmasi, salah satunya diantaranya adalah Bank BTN, Bank Jateng, Bank Jabar, Bank Nagari, kalau Bapak Ibu ada yang rumahnya di Sumbar, Bank Aceh, dan juga satunya lagi di daerah Sulawesi ya Bapak Ibu. Saya tidak hafal namanya. Nah, bank-bank yang tadi saya sebut itu merupakan bank yang sudah bekerja sama, memiliki perjanjian kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang selalu kita perbaharui setiap ada perubahan-perubahan klausul. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kredit konstruksi sepertinya tidak banyak yang diajukan oleh pekerja karena pekerja ini biasanya membutuhkannya perumahannya ya, tempat tinggal atau hunian. Dan itu boleh bebas di area mana saja Bapak Ibu. Saya lanjutkan ini ke bagian simulasi. Simulasi angsuran dengan KPR MLT Bapak Ibu yang Bapak bisa Ibu lihat di layar, bahwa kita itu kalau dilihat ya, satunya itu kalau saya nggak pakai MLT, saya itu bisa dibebankan sama bank 4.745.000 dengan harga jual rumahnya itu 500 juta Bapak Ibu. Dengan catatan saya juga harus DP nih 20% dari 500 juta, gede banget ya ampun, sampai 100 juta. Nah, ternyata jangka waktunya juga kan saya bisa mengambil lebih 20 tahun. Kalau tadi malah justru bisa lebih dari 20 tahun, malah sampai 30 tahun. Berarti kalau semakin kecil bayan tenornya, berarti kan ininya semakin kecil cicilannya per bulan. Ya, tapi memang bunga yang kita bayarkan juga lebih
besar. Ya tinggal nanti Bapak Ibu ukur aja kemampuan dan kesanggupannya dan komitmennya yang penting Bapak Ibu ketika sudah punya tanggungannya atau kewajiban itu kita harus satu komitmen. Komitmen itu membutuhkan pengorbanan Bapak Ibu waktu, tenaga dan juga kerelaan dong tentunya ya. Nah, saya sarankan misalnya kita itu punya harga rumah yang memang nilai jualnya itu 300 juta atau sampai dengan 400 juta. Bank itu juga akan membebankan DP ya. Semakin besar DP Bapak Ibu, itu akan menurunkan nilai pembiayaan dan memang pasti jauh lebih kecil kewajiban per bulannya ya Bapak Ibu. Dan semakin rendah tenornya, ada yang 10, 20, 15, 25 maupun 30, dan suku bunga yang dibebankan itu dengan angsuran yang menggunakan rekomendasi BPJS Tenaga Kerja itu kita adanya itu di 8,75, sedangkan kalau misalnya Bapak Ibu tanpa menggunakan ini mungkin sudah lebih dari 8,75. Artinya ada keringanan dalam hal misalnya ini juga ditetapkan oleh BI ya. Kalau BI-nya juga menerapkan suku bunganya saat itu di tahun 2030 sudah mencapai 7%, kan tadi di depan saya bilang 5% maksimum dari BI ya. Itu berarti kan 12%, 5% dari 7. Maka tidak akan sampai dengan 13%. Suku bunga itu biasanya Bapak Ibu kalau kita punya cicilan di bank untuk produk kepemilikan rumah, itu akan memberikan dampak pada bulan-bulan kewajiban kita setiap bulan. Jadi bank itu juga punya kalkulator sendiri ya. Kalau semakin besar nilai pinjamannya, dia juga akan menawarkan ya tenor-tenor yang panjang dengan tadi mempertimbangkan ringannya cicilan, tapi sebetulnya margin keuntungan yang ditawarkan bank itu juga sebetulnya sudah diperhitungkan. Nah, Bapak Ibu kan harus mencicil tuh selama 30 tahun atau 20 tahun. Semakin berjalannya tahun kan harga-harga juga semakin naik, penghasilan juga dan UMR juga semakin bertambah. Kemungkinan hal-hal seperti itu biasanya sudah diperhitungkan. Bapak Ibu juga sudah harus tahu kalau misalnya memang bersedia untuk mengajukan MLT ini jauh lebih ringan Bapak Ibu, sedikit tidaknya itu berpengaruh pada beban bulanan atau cicilan bulanannya. Memang kita tidak bisa menurunkan langsung ya Bapak Ibu, gapnya langsung sampai 2 juta lebih murah itu tidak bisa kita jamin, tapi setidaknya itu gap antara yang tidak dengan MLT maupun dengan yang KPR MLT itu sudah ada perbedaannya. Bisa melampaui lebih dari 1 juta untuk per bulannya Bapak Ibu. Nah, selisih angsuran yang kalau saya simulasikan di sini itu karena diambil suku bunga BI 7 days-nya itu repo rate waktu itu di 2023 5,75. Kalau misalnya Bapak Ibu tanyakan ke BI 7 days repo rate itu di tahun ini, saya belum hafal sudah berapa, tapi kita maksimum di angka 5%-nya dari BI 7 days. Ya ini sebetulnya hanya suku acuan bunga aja secara umum di pemerintahan Indonesia ya bagi penyelenggara industri jasa keuangan. Jadi kalau misalnya BI itu netapnya 5,75, nggak mungkin banknya itu bikin penawarannya itu 3%. Sangat berani sekali, malah itu malah melanggar ketentuan pelanggaran industri di jasa keuangan. Jadi Bapak Ibu sangat dipentingkan untuk membaca nilai BI 7 days repo rate dan juga harga rumah. Kalau tenor itu bergantung dari masing-masing relevan ya, dan juga uang muka itu sangat berpengaruh kepada beban setiap bulannya Bapak Ibu harus bayarkan kepada bank. Nah, kelebihan MLT itu selain lebih memberikan cicilan yang lebih murah, itu juga rumah yang dipilih sama Bapak Ibu juga bebas gitu ya, boleh di area Tegal, boleh di area Brebes, Pekalongan. Pokoknya masih deket lah sama tempat ibu bapak kerja. Nggak mungkin dong kerjanya di Tegal, tapi kita nyicilnya itu malah beli rumahnya di Surabaya. Kan sayang ya, bagus di sana langsung mengajukan aja di kantor cabang di Surabaya itu juga ada. Nah, kita kalau ingat rumah, ini ada pesan-pesan juga dari kami. Ingat rumah ya ingat BPJS Sostek. Jangan lupa klik juga JMO-nya. Kalau kita bolak-balik tentang masalah JMO, saya belum login, belum apa, kabarin juga pakai secara massal boleh. Kita bisa riset, kita bisa lakukan ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu juga bisa ngajuin, bisa ngecek saldonya juga. Walaupun tadi saya nggak bisa Pak, itu pasti ada perbedaan data antara
yang pertama kali nginput dengan database kependudukan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk masalah JMO sebetulnya sudah sering ditanya ya, dia tidak bisa kita akses biasanya karena ada perbedaan data. Nah, perbedaan data itu harus dikoreksi dulu dan memang tidak sedikit Bapak Ibu yang mengalami datanya itu tidak sama gitu. Mungkin satu huruf saja itu sudah mengurangi persentase kemiripan 5% Bapak Ibu dan semua itu menghalangi kita untuk mendapatkan layanan yang cepat saat kita klaim, saat kita meninggal, saat kita sedang mengajukan santunan ke BPJS Tenaga Kerja bahkan sampai dengan kita akan mengajukan NLP. Jadi periksa lagi JMO-nya. Kalau memang kendalanya JMO-nya itu tidak bisa login, mohon dilakukan riset, datang ke kantor cabang, bawa identitas dan kartu yang soft copy boleh, fotokopian boleh, dan mungkin sedikit penanda kepegawaian bisa nentek, atau surat pengalaman bekerja kalau sudah resign. Dan bisa juga melapor lewat HRD atau PIC perusahaan yang berhubungan dengan kami, supaya nanti kami lakukan riset secara masif dengan berbentuk surat dan lampiran nama-nama identitas yang harus kami hapus atau riset. Itu saja Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan insya Allah saya akan jawab sebisa saya. Kalau belum bisa saya jawab, izin akan kami tampung dan akan kami jawab dan kami sampaikan melalui PIC perusahaan Bapak Ibu. Semoga informasi ini sedikit tidaknya bisa menambah pengetahuan, terutama tadi Ibu menimbulkan minat karena tadi kita sudah membuktikan di Kalimantan itu sudah ada 23 lebih peserta kita yang realisasikan MLT ini Bapak Ibu. Saya ingin semoga Bapak Ibu juga mempertimbangkan ini ya. Apalagi tadi kita sangat dekat di rumah kita itu juga ada BPJS Ketenagakerjaan ada, tidak harus jauh-jauh, boleh tanya-tanya. Mungkin itu yang akan saya sampaikan dan cukup sekian saya rasa. Jika ada pertanyaan, mohon silakan sedikit tanyakan, tapi mungkin jangan bertanya dengan hal yang sama ya Bapak Ibu. Kita siasati waktunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Ian untuk sharing-sharingnya nih. Mas Ian, katanya tadi mau ada kuis ya, Mas? Boleh. Tapi sebelum ada kuis, saya juga belum tahu ini siapa yang akan jawab. Karena yang bisa saya on cam-nya baru berapa ini? Baru 2. Yo, Bapak Ibu, dibuka dulu. Di on cam dulu, Bapak Ibu, dibuka dulu videonya nih. Biar Mas Ian nanti mau kasih kuis nih. Ayo, ayo, bisa on cam dulu semua Bapak Ibu. Kita mau lihat wajah Tanya cantik aja dan Bapak wajah Ibu, gantengnya. silahkan. Mumpung masih ada waktu, kalau kita ke kantor belum tentu kita langsung ketemu kayak gitu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu juga pasti sibuk gitu kan. Nah, silahkan mohon informasi ini juga agar disebarkan ke peserta atau pekerja teman-teman Ibu juga. Bapak Ibu juga boleh. Gimana mau kuis dulu atau mau langsung buka tanya jawab, jawab nih Mas Ian? Boleh deh, saya mau coba lempar pertanyaannya. Ya, Barangkali nanti kita lihat ya ternyata siapa nih yang nanti perhatikan ya. ada duluan nih. Siapa? Saya mau tebak mungkin. Sebenarnya saya punya feeling nih, ada yang akan saya langsung tebak gitu. Yang bisa jawab jenis apa aja manfaat layanan tambahan yang kami bisa berikan. Jenisnya ya Bapak Ibu. Tadi kan ada yang bentuknya untuk ngapain rumah gitu. Ayo yang bisa jawab bisa raise hand Bapak Ibu. Gampang sekali tadi ada berapa Mas? Ada 3 ya Mas ya? Iya, salah nggak apa-apa, Bu. Salah Palingan nggak nggak, apa-apa. atau Bapak Ibu kalau misalnya salah boleh lempar ke yang lain. Jenisnya MLT tadi itu ada 3, Bapak Ibu. Boleh dijawab. Singkatannya aja deh minimal. Atau nyerempet-nyerempet ya apa-apa-apa gitu ya Mas ya. Boleh dong. Silahkan. Ayo siapa yang bisa jawab bisa raise hand Bapak Ibu. Kepemilikan rumah, uang muka, dan renovasi. Terima kasih Ibu dari PT mana, Bu? Perkenalkan dulu, Bu. Dan diulangi lagi Saya jawabannya. dari Putra Bungsu Makmur, Pak. Terabung Sumakmur dengan Ibu Tri ya, ini namanya ya. Boleh Bu Iya, on cam dulu dong sedikit, iya, Bu. betul.
Ya, baik, Pak. Iya, boleh sebutkan aja lagi Bu. Dari Bu Tri, terus dari PT PBN, apa Bu tadi? Eh, ya, tadi pendanaan kepemilikan rumah, uang Betul, muka, dan pendanaan untuk renovasi perumahan. betul sekali Ibu Tri. Terima kasih atas Iya, responsnya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, ada tiga Bapak iya. Ibu yang perlu diingat. Mau di hanya mau kepemilikan rumah aja atau mau DP-nya juga MLT plus kepemilikan rumahnya juga MLT atau hanya sekedar mau renovasi. Tiga konsep itu aja Bapak Ibu yang perlu Bapak ingat, Bapak Ibu ingat. Boleh yang mau bertanya saya buka loh Bapak Ibu. Insya Allah saya bisa jawab, akan saya jawab. Atau yang sudah punya KPR di bank umum, lalu pengen take over ambil alih biar lebih ringan, tapi harus ganti bank penyalur dan nggak boleh dari bank penyalur yang sama ya Bapak Ibu. Contoh, tadi misalnya sudah dengan bank BCA, terus mau ke bank BJB, ya itu boleh. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah di BTN atau dari Bank Jateng mau ke MLT yang tadi konversi itu nggak bisa, harus beda penyalur banknya. Oh, beda pin. Boleh mau tanya apa? Mbak Olive, Mute, Bu. Coba di turn on. Halo? Ya, Halo, sorry, Pak. Gini, kan Ibu? salah satu persyaratan itu kan minimal 1 tahun kepesertaan ya, Pak. Betul, betul. Ah, 1 tahun itu tuh dari perusahaan yang sama atau beda perusahaan itu boleh. Karena kan ketika resign bisa nyambung dengan nomor yang sama gitu kan ya. Oke. Oh, kedua, apa bedanya KPR dari MLT ini dengan perumahan subsidi yang ditawarkan pemerintah juga, Pak? Dari sisi finansial ya, Pak. Dua ya, tadi Ya, pertanyaannya ya. itu aja, Pak. Yang Makasih. saya boleh ringkas tadi bedanya dengan programnya perumahan rakyat yang tadi diselenggarakan Pak Presiden ya, yang bersubsidi. Terus kemudian tadi pertanyaan kedua, eh, perihal tentang, maaf Bu, yang ke pertama tadi Kepesertaan itu minimal kepesertaan kepesertaannya 1 tahun menyambung boleh itu, tidak ya gitu ya. betul. Oke, saya jawab yang pertama dulu ya, Bu. Jadi untuk kepesertaan 1 tahun itu terhitung sejak dari kartu Bapak Ibu itu dibuat. Kalau misalnya Bapak Ibu itu pernah kerja 3 bulan off dari perusahaan, kemudian pindah ke SAS menjadi 7 bulan, baru 10 bulan Bapak Ibu itu kepesertaannya. Nah, itu belum bisa kalau baru 2 perusahaan, tapi jumlahnya itu belum 1 tahun. Jadi iuran yang akan kami cek itu tadi, rekomendasi yang akan kami cek berdasarkan tadi jumlah iurnya. Kepesertaannya boleh aja sih mungkin 3 bulan di tempat A, 6 bulan di tempat B, lalu sisanya yang 2 tahun berikutnya 9 bulan berikutnya di PTO. Nah, itu kita akan gabungkan 3, 6, dan 9-nya. Jadi 18. Sama seperti Bapak Ibu sudah membayar iuran atau menjadi peserta kami selama 18 bulan. Gitu. Bukan berarti harus setahun di SAS terus atau di PT ABC terus. Nah, itu kita akan perhitungkan secara akumulatif gitu. Terus yang kedua bedanya dengan perumahan subsidi yang diadain sama Pak Presidennya. Jadi perbedaannya adalah pertama, perumahan subsidi itu untuk penghasilan di bawah 4 juta. 4 juta itu berdasarkan dari pelaporan yang bisa diverifikasi oleh bank. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya penghasilan termasuk sebelum dipotong pajak brutonya itu sudah terdeteksi lebih dari 4 juta, itu pasti digugurkan untuk pemberian manfaat presiden yang tadi perumahan subsidi. Tapi kalau MLT ini dia nilai untuk pelaporan penghasilannya yang bruto itu
tidak dibatasi, Bapak Ibu. Jadi justru malah ada batas bawahnya, yakni tadi kita kan mau ngangsur ya ke bank, tapi kita melapornya juga dengan UMR. Ternyata kita menginginkan rumah yang cicilannya kalau dihitung sudah besarannya melampaui 2.800.000. Tentu bank tidak akan meyakini Bapak Ibu itu layak sebagai orang yang akan mengajukan KPR. Begitu konsepnya kalau untuk MLT. Itu yang pertama pembedaannya. Jadi MLT ini lebih luas, kecuali tadi yang memiliki perumahan subsidi itu memang tidak diperkenankan Bapak Ibu karena sudah ada segmennya oleh perumahan perakyat yang tadi memiliki penghasilan maksimum 4 juta. Tapi kalau MLT ini malah justru punyanya batas bawah. Batas bawah ini tadi Bapak Ibu, biasanya kalau kita mau ngangsur kan kita memiliki penghasilan yang cukup. Cukup itu relevan ada yang di atas 4 juta, 4 juta pas atau 5 juta sampai dengan tidak terhingga. Nah, itu yang kendala pertama Bapak Ibu harus bisa pahami perbedaannya. Terus yang kedua, untuk MLT ini tidak bisa digunakan untuk perumahan yang subsidi, hanya bisa perumahan yang non subsidi. Jadi kalau misalnya luas bangunannya itu adanya di perumahan yang non subsidi, itu adalah segmen-segmen perumahan-perumahan MLT. Dan kalau untuk perumahan rakyat tidak memiliki plafon sampai dengan 500 juta dan biasanya karakteristik konstruksi yang mungkin notabene bisa dikenal terbukti lebih tahan ya Bapak Ibu, ketahanan bangunan rangka dan materialnya itu biasanya memiliki kualitas lebih daripada perumahan subsidi. Itu pembeda MLT ini. Dan yang keempat, secara finansial itu memang untuk pemberian beban kewajiban bulanannya itu mengandalkan dari selain penghasilan dan juga ada DP-nya. DP-nya itu bisa aja sih Ibu Bapak itu 0%, tapi tadi akhirnya masuk yang PUMP dan Bapak Ibu akan dibanding dengan program KPR-nya bank penyalur tadi. Misalnya di Bank Jateng itu kan dia mengambil plafon kita misalnya 400 juta atau 100 juta. Tapi kayaknya jarang ya ada rumah nilainya 100 juta. Nah, apalagi baru lagi, barang masih baru, grace gitu kan. Nah, tentu biasanya bank itu juga akan mengukur juga kesanggupan bayar kita, daya beli dan daya angsur kita gitu. Selain memeriksa slik kita, penghasilan kita, ternyata lain Pak gitu. Yang dilaporin ke BPJS Tenaga dengan yang dilaporkan ke apa namanya atau dimutasi kredit rekening Bapak Ibu gitu. Nah, dari dua syarat itu dulu, pertama kalau layak, terus kita akan memang memverifikasi lanjut, ternyata secara finansial tadi layak untuk mengajukan KPR dengan penghasilan misalnya 3,9 juta atau 4,8 juta misalnya. Nah, itu akan kami berikan rekomendasi untuk bisa menurunkan suku bunga yang tadi dibebankan kalau tadi tanpa melalui MLT. Kalau MLT kan tadi lebih kecil di suku bunganya ya, supaya Bapak Ibu itu tidak perlu harus membayar 500.000 lebih besar misalnya, atau 650.000 lebih besar gitu per bulannya. Bukan berlaku untuk di DP-nya aja, tapi di kewajiban angsurannya gitu. Bukan di DP-nya. Sekali lagi, kalau DP besarannya yang netapin tetap bank penyalur, minimumnya itu bank penyalur yang mengatur program besar DP. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lapor, oh iya saya hanya bisa siap ready-nya itu hanya 10%. Nah, itu dilakukan negosiasi dengan pihak bank. Biasanya sih pihak bank tidak sampai menarikkan DP itu besar-besar ya Bapak Ibu. Karena tadi bank itu juga perlu Bapak Ibu itu menjadi debitur mereka dengan tenor yang mungkin panjang, lebih disukai katanya kalau saya dengar. Tapi juga lebih ringan bagi kita untuk bulanannya secara kewajiban ya. Nah, itu salah satu pembeda dengan perumahan rakyat itu tadi dari segi unitnya, terus pemberian manfaatnya, syaratnya, kemudian batasnya. Batasnya itu tadi untuk maksimum untuk penghasilannya itu adalah yang 4 juta gitu. Untuk yang perumahan rakyat. Tapi kalau untuk MLT ini ada batas bawahnya tapi tidak ada batas atasnya. Demikian semoga menjawab pertanyaan Bu Olid ya. Apa ada pertanyaan lanjutan, Bu? Ada lagi satu, Pak. Iya, Eh, silakan, Bu. jadi kalau misalkan perumahan itu perumahan subsidi, kebetulan misal ada karyawan kita itu suka tuh sama perumahan itu, tapi mau ngambil rumah itu lewat dari MLT dari BPJS itu nggak bisa ya, Pak?
Tentu tidak bisa, Bu, karena bentrok sama peraturannya Pak Presiden. Iya. Karena perumahan subsidi itu kan dia diperuntukkan untuk orang yang maksimum punya penghasilan 4 juta. Kalau kami selenggarakan nanti bertabrakan. Pertama itu tadi melanggar dari Permenaker 17 2021. Jadi yang bisa kami ambil alih atau KPR itu tuh yang kita rekomendasikan adalah rumah yang non subsidi. Begitu. Oke, cukup Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Apa yang lain ada yang bisa mau tanya atau terkait caranya? Barangkali Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Mumpung ada ahlinya nih. Izin Iya, silakan Bu bertanya. terkait dengan pertanyaan Mbak Olive tadi, kalau kita masih punya itu maksudnya tanggungan di KPR yang bersubsidi tadi, apakah bisa mengajukan untuk yang renovasi, Pak? Oke, saya langsung jawab ya Bu Tri. Sama pertanyaannya mirip. Tadi yang satunya suka dengan perumahan yang subsidi tadi itu. Terus ternyata pengen dong ngambil alih atau mau KPR-kan yang pertama kali rumah itu karena mungkin dekat rumah, nyaman, dilihat juga terjangkau juga secara kewajiban. Nah, kalau ini pun renovasi dan itu hasil dari produk program kepesertaannya eh, peraturan presiden yang mengatur rumah subsidi, tentu tidak bisa kami selenggarakan, Bu. Karena tadi segala bentuk MLT ini disalurkannya ke perumahan yang bermula dari program atau jenis unit yang non subsidi begitu. Kalau subsidi sekali lagi itu kami dinyatakan melanggar pemberiannya pada pihak bank juga punya data kalau misalnya kita sudah aktif sebagai eh, nasabah dari bank penyalur tertentu dengan kriteria dan jenis unit rumah yang sudah diakatkan ya Bapak Ibu. Itu juga ada seperti itu limit-limitnya. Memang itu salah satu kekurangan program MLT ini, tapi semata-mata itu tidak saling beradu argumen ya dengan peraturan yang ada di Permenaker 17 2021. Hanya yang non subsidi Bapak Ibu begitu. Karena kalau perumahan subsidi itu memang diminati memang karena harga jualnya itu yang pas saat kita akan akad dia memang lebih murah, biasanya lebih terjangkau daripada rumah yang non subsidi ya Bapak Ibu. Contohnya kalau misalnya di daerah sekitar Warurejo ke arah Pemalang sana itu kan banyak tuh perumahan-perumahan yang akan statusnya itu masih subsidi ya, tapi itu dibatasi karena tadi perumahan-perumahan itu diperuntukkan dan diutamakan kepada pekerja yang memang penghasilannya itu tidak melampaui 4 juta rupiah. Nah, kalau kita memang terdeteksi melampaui kan tentu lebih fair kita alihkan ke teman-teman yang apa namanya berhak gitu ya, atau yang mungkin masih dalam keadaan pas atau cukup gitu ya. Kalau kita yang sudah lebih, ayo kita beralih ke rumah yang mungkin tadi simulasinya bisa Bapak Ibu pertimbangkan. Demikian, Putri, harus yang non-subsidi. Baik, terima kasih Pak Ian. Sama-sama, Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ibu? Apa sudah jelas semuanya? Ini sebetulnya pertanyaan nih dari Pak Joyo nih. Kalau misalnya nih Pak yang sudah ambil rumah subsidi tinggal 1 atau 2 kali angsuran, berarti bentar lagi mau lunas ya Pak ya, gitu. Terus mau nambah karena masih ada rezeki ya, invest lagi perumahan, apakah bisa ikut program perumahan BP Jam Sostek? Nah, pertanyaannya, apakah perumahan yang subsidi tadi sudah diakatkan dan tercatat di bank? Kalau memang sudah tercatat di bank, biasanya sebagai peserta kita secara syarat yang gugur adalah tadi belum punya rumah pertama atau milik sendiri. Tapi kalau ini bukan milik sendiri, subsidinya, dan Bapak Ibu juga tidak merasa
atas nama Bapak Ibu sendiri, itu memungkinkan Bapak Ibu bisa mengajukan. Tapi kalau atas nama yang tadi sudah mengajukan, tentu sudah tidak bisa. Karena tadi akadnya sudah pernah dicatatkan di BI, checking. Itu Pak Joyo. Yang belum sama sekali punya rumah yang diperuntukkan MLT ini, ya Bapak Ibu. Saya pernah sosialisasi seperti ini dulu dengan RS Mitra Keluarga ya waktu itu di Selawi, dan untuk beberapa perusahaan, 70 perusahaan saya undang. Saat itu lebih trennya pertanyaannya tentang ambil alih ya, karena sudah jalan, tapi rumahnya itu harus non-subsidi Bapak Ibu, yang harus kita berikan manfaatnya dan kita approve gitu. Sangat umum sih Bapak Ibu, kalau memang di tengah-tengah jalan, ternyata KPR Bapak Ibu tuh belum selesai, tapi karena dirasa, kayaknya ada penawaran dari BPJS Tenaga Kerja, saya mau ambil alih aja lah ini, akadnya dialihkan ke bank penyalur yang kerjasama, itu juga boleh loh Bapak Ibu. Dan asalkan yang penting itu bukan rumahnya Bapak Ibu yang ngajuin. Misalnya NIK Bapak sudah mengajukan di bank, sudah akad tercatat. Ternyata mau ngaju lagi MLT itu tidak boleh, karena sudah punya rumah namanya. Kita kasih ke yang belum punya rumah gitu. Mungkin itu kendalanya dan kekurangannya, terbatasan dari program LT ini, karena ada juga program perumahan rakyat ya Bapak Ibu. Masih adakah pertanyaan lagi? Tadi saya sudah catat, ada Putri ya. Terus ada juga Pak Joyo. Ada lagi yang lain yang masih mau nanya? Jangan lupa Bapak Ibu, JMO-nya segera dicek sedikit, tidaknya ngebantu memotivasi pekerjaan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita sedang low nih, kita sedang loyo ya, aduh saya penyemangatnya apa ya, saldo itulah Bapak Ibu. Banyak orang itu eh, terkendala hanya untuk ngeklaim saldonya yang di bawah 10 juta, cuman karena nggak tahu nomornya. Nah itu yang sangat saya sayangkan. Udah 2024 nih Bapak Ibu, waktunya untuk punya seluruh data Bapak Ibu tersimpan rapi, terorganisir, itu hal-hal yang bagus ya. Semoga Bapak Ibu nanti tidak ada kendala terus-menerus dalam aplikasi maupun pengajuan manfaat JHT-nya. Sekali lagi untuk klaim JHT itu memang ada, kita sangat gencarkan ya untuk bisa segera diajukan, tapi itu untuk khusus yang pekerja dengan usia 56 tahun, meskipun dia masih kerja. Barangkali Bapak Ibu masih ada pertanyaan tentang JMO-nya, gimana saya caranya bisa login, soalnya bolak-balik kena blokir Pak Ian, Bu. Pertanyaan tambahan nih Mas Ian dari Mbak Olip di kolom Boleh. chat. Untuk rumahnya boleh di perumahan manapun, yang penting non subsidi begitu ya. Yes, betul, di perumahan manapun, tapi kalau misalnya lebih wajar itu yang masih coverage di bank penyalur, yang misalnya nih Ibu rumahnya Tegal, tapi mau coverage rumahnya itu subsidinya mungkin non subsidinya itu adanya di Yogyakarta. Kalau gitu mungkin pengajuannya lebih ke tempat yang terdekat, itu adalah bank penyalur di cabang di sana ya. Berarti kalau di sini mungkin saya harus konfirmasi dulu ya ke petugas bank, karena setiap daerah itu punya rayon. Begitu Bapak Ibu. Rayon ini penting karena tadi dalam kemudahan administrasi. Kalau Bapak Ibu ngajuinnya teramat jauh, juga kita belum tahu pasti bagaimana petugas di bank penyalur itu menentukan keputusannya ya. Tapi yang jelas bisa dimanapun, dan itu bisa Bapak Ibu ajukan, asalkan tadi syaratnya sudah Bapak Ibu penuhi. Setidaknya yang paling mengkhawatirkan itu adalah yang BI checking. Pastikan NIK Bapak Ibu itu hanya Ibu Bapak percayakan ke lembaga yang memang eh, terapa ya, sertifikasi yang bisa diakui lah. Jangan asal berikan informasi ke selain yang Bapak Ibu yakini gitu. Karena banyak di luar sana itu nik yang baru-baru, biasanya yang baru malah. Kalau yang lama-lama tidak begitu banyak ini ya, kasus terkait dengan penyalahgunaan data sebagai nasabah pinjaman online. Nah, itu yang Bapak Ibu harus sering minta klik di website OJK supaya tahu nanti di sana itu riwayat bayar Bapak Ibu. Kalau punya kartu kredit pernah nunggak atau bagaimanapun, itu juga berpengaruh ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tidak pernah bermasalah di IJK manapun, baik PPR umum maupun bank syariah. Demikian.
Kayaknya nggak akan selesai nih ya kalau misalnya apakah di Tegal masih ada perumahan yang mengangsurnya apa ini yang mengangsurnya ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau mengangsur tetap ke bank ya Bapak Ibu. Tidak ada ke BPJS Ketenagakerjaan. Kami rekomendator untuk memberikan keringanan dalam hal kewajiban secara bulanan Bapak Ibu. Jadi bukan kami tempat untuk mengangsur, bukan membayar atau akad, tapi kami akan memberikan support ke pekerja yang menjadi peserta supaya Bapak Ibu itu nggak pakai mahal untuk angsurannya gitu. Saya sudah jelaskan tadi kalau mau lebih murah itu Bapak atau Ibu bisa mengambil tenor yang paling lama, tapi itu margin keuntungan bagi bank itu memang besar. Artinya Bapak Ibu sudah harus komitmen tuh kalau memang 30 tahun harus Bapak Ibu ambil, ya berarti Bapak Ibu harus siap memenuhi kewajibannya walaupun ada perubahan zaman ya. Perubahan zaman naik dan turunnya harga, penghasilan maupun eh, karir Bapak Ibu juga itu juga berpengaruh gitu. Kalau di Tegal mungkin ada Green Taxin, ada perumahan yang di bawah 500 juta itu di Kalimantan itu juga ada di kota ya. Terus di sekitaran Adiwerna itu di dekat Jalan Cutnyakin di Slawi itu juga ada yang di area Pemda Hanggawana sana itu juga area-area perumahan yang mungkin masih menjual unit di ukuran 36 di bawah 500 juta. Tapi ya coba update sendiri juga ya Bapak Ibu karena survei itu penting. Harga rumah itu cepat sekali dinaikkan dari tahun ke tahun tuh bisa selisih atau bertambah 25 juta. Apalagi sekarang saya tidak tahu lagi kalau untuk tipe 36 wajarnya itu kalau di luar Jawa ya Bapak Ibu yang non subsidi itu sudah di atas angka 356 sampai dengan 425 bervariasi dari masing-masing developer. Bunganya nih Mas, flat atau ngikutin aturan bank Mas? Ini ada pertanyaan dari Pak Senjoyo Mas. Oke. Kalau untuk penawaran dari bank itu mempunyai dua simulasi. Biasanya itu untuk 5 tahun pertama atau 5 tahun terakhirnya itu berjenjang atau tidak flat gitu ya. Tidak flat itu biasanya hanya diberlakukan pada awal ataupun akhir. Sisanya itu nanti biasanya akan flat gitu Pak Senjoyo. Jadi misalnya di tahun pertama itu kita ringan ya. eh, 5 tahun pertama atau 5 tahun terakhirnya itu ringan. Nah, kemudian di tengah selanjutnya 5 tahun pertama atau sebelum 5 tahun terakhirnya itu kita akan flat gitu. Flat itu misalnya cicilan terjadi di angka 3.800.000 di tahun ke-6 setelah kita mengalami kenaikan setiap tahun. Nah, di tahun ke-6 itu biasanya sampai dengan akhir selesai nilainya seperti itu terus, tidak ada kenaikan. Nah, itulah perbedaannya kalau untuk yang flat dengan yang efektif ya. Kalau aturan bank sih seperti itu biasanya, Pak. Simulasinya mau yang efektif maupun yang flat sudah diperhitungkan besaran cicilan dan pengambilan keuntungan marginnya sama pihak bank. Tapi yang paling dominan biasanya 5 tahun berjenjang di awal atau di akhir baru nanti sisanya flat. Kalau syariah, betul, berapapun zaman itu sedang menaikkan suku bunga dan harganya, kita akan tetap bank itu akan tetap menetapkan nilainya angsuran itu 4.200.000 misalnya setiap bulan. Ya selamanya sampai dengan akad itu selesai 4.200.000. Tapi sayangnya kita belum punya rekanan bank penyalur yang sistemnya itu penyelenggaraan itu dengan syariah gitu. Bank Jateng masih dengan yang konven, BJB juga, BTN juga sama, belum belum ada untuk yang metode akad syariah. Tapi untuk pun syariah, Bapak Ibu juga harus bandingkan dengan konven. Kalau memang bank syariah itu apa namanya mengedepankan prinsip-prinsipnya ya tadi untuk yang umat Muslim. Jadi di situ keunggulannya memang tidak akan berubah akadnya. Tapi kalau misalnya untuk start pertama dia sudah besar, lebih besar daripada biasa bank-bank penyalur konvensional. Itu karakteristik syariah dan apa namanya konven. Konven itu bisa memberikan keringanan atau keterjangkauannya. Tapi kalau untuk perubahan dinamika, konven juga lebih tidak stabil daripada
syariah gitu. Oke, baik. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya atau sudah cukup? Kalau memang belum ada pertanyaan, saya harus akhiri nih Bapak Ibu, karena ini juga sudah 15.30. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh hadirin secara daring. Mungkin kalau ada kekeliruan atau ketidakyakinan, Bapak Ibu bisa confirm ke kami di kantor untuk bisa lebih jelasnya. Pastikan Bapak Ibu tertib administrasi BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada perusahaan yang mungkin masih melapor sebagian upah tenaga kerjanya maupun baru mengikuti sebahagian program. Kalau itu sudah jelas yang sebahagian program gugur di depan, tidak perlu tanya lagi. Demikian penjelasan saya tentang MLT ini. Klik di Jemo pada menu lainnya, submit data Bapak Ibu jika memang berminat, kita akan coba kontak, pastikan Bapak Ibu bisa menjawab atau nomornya bisa kami hubungi. Demikian penjelasan saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator, Mbak Dona. Baik, terima kasih banyak nih Mas Ian untuk jawaban-jawabannya nih ya. Ternyata pada tertarik juga nih ya Mas ya untuk beli rumah nih pakai program MLT nih. Senang sekali nih saya banyak yang tanya juga. Selanjutnya, ini kan tadi ada yang tanya-tanya nih Mas Ian. Mungkin mau dipilih nih Mas satu penanya terbaik. Kira-kira eh yang pertanyaannya banyak atau mungkin pertanyaannya sangat mewakili semua apa yang eh audiens nih. Silakan Mas Ian, monggo dipilih satu penanya terbaik. Selamat, saya terkesan dengan pertanyaan seluruhnya, 3 orang tadi, tapi di antara 3 yang tadi bertanya, saya sangat terkesan dengan pertanyaannya Ibu Olive dari SAS, karena tadi sudah mewakili materi apa-apa yang saya sampaikan, supaya tadi Bapak Ibu tidak tertukar infonya, bahwa perumahan subsidi dan MLT itu diperuntukkan dengan masing-masing segmen, melihat dari apa namanya ya, kategori masyarakat berdasarkan kemampuannya gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Bu Olive atas pertanyaannya. Semoga masuk dalam ingatannya teman-teman Bapak Ibu semua bahwa perumahan MLT itu ada untuk pekerja. Mungkin Mas Ian tadi Mbak Olive kan sudah ini ya dapat e-wallet yang Ya. kita undi itu ya. Oh, tadi sudah dapat. Iya. Mungkin ada lagi penanya yang Ada lagi. terkesan Kalau lainnya. tadi berarti tinggal Putri dan Pak Joyo ya yang sudah bertanya dan Ya, mengesankan gitu. tadi ada Putri juga sudah dapat tadi ya menjawab kuis ya Pak Senjoyo atau Mas Krisna Bayu nih. Tinggal sisa 2. Tanyakan dan lebih kritis diajukan oleh Pak Joyo ya, di sini sudah juga mewakili beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta. Jadi saya lebih eh, cocok semuanya, tapi Pak Joyo mungkin lebih menjelaskan pertanyaannya mewakili teman-teman peserta yang lainnya. Selamat Pak. Oke, selamat Pak Senjoyo. Bisa on cam dulu Pak Senjoyo. Halo Pak Senjoyo. Biar bisa kami foto dulu Pak Senjoyo. Oke, sebentar katanya. Biar kita foto ya Pak Senjoyo. Kita tunggu sebentar Pak Senjoyo. Sudah bisa on cam Pak? Oke, belum bisa ya Pak ya. Baik. Sudah ini sebentar. Oke. Baik. Nanti untuk para pemenang nanti akan kami hubungi ya. Baik Bapak dan Ibu. Demikian Bapak dan Ibu
rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya pada Zoom meeting hari ini. Kami berharap informasi yang tadi kami sampaikan tidak hanya berhenti di Bapak dan Ibu saja, namun mungkin bisa disebarluaskan kepada teman-teman, kerabat, keluarga, mungkin nggak usah jauh-jauh ya, mungkin nanti pulang ke rumah langsung bilang nih ke suami atau istrinya ya di rumah, ini ada program MLT nih, kita bisa beli rumah pakai suku bunga yang lebih rendah dari biasanya. Mungkin akhir kata Bapak Ibu, saya mau pantun sedikit ya Bapak Ibu. Nanti bilang cakep ya Bapak Ibu ya. Oke, Mbak Dona. Buah nanas, buah ceri. Cakep ya, Mbak? Mantap. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih, Mbak Dona. Terima kasih Terima Bapak kasih, dan Bapak Ibu Ibu semuanya. semuanya. Mohon Sehat maaf apabila selalu, ada Bapak Ibu. kesalahan ya Bapak Ibu. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan bagi yang besok libur dan selamat bekerja bagi yang masih bekerja besok. Hati-hati di jalan, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu.